Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Geteh Wangi Pengabdi Iblis. Pengabdian puluhan tahun kembali terjadi. Suami dan 3 anak yang mati belum cukup untuk mengakhiri. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geteh Wangi Pengabdi Iblis. Si pengurang dan Ki Dudu yang baru saja akan melewati tubuh Jujun dan Ajo tiba-tiba menghentikan langkahnya, membuat Gama, Mang Idim dan Budi langsung dibuat heran. Maaf, ada apa lagi? Gama sudah ngos-ngosan mendapati luka di sekujur tubuh 2 orang anak buah Mang Amo itu sudah sangat mengenaskan dengan tubuh yang tidak bisa bergerak dan darah yang terlihat sedikit membeku akibat udara dingin. Lumpuraga. Budi melihat tubuh Ajo dan Jujun sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Kita lihat apa Amo akan terus mengejar kita dan membiarkan 2 nyawa anak buahnya ini mati kehabisan darah. Ki Dudu sudah memperhatikan jaraknya dengan Mang Amo semakin dekat. 3 kali totokan 2 jari Ki Dudu mendarat di tubuh Ajo dan Jujun hingga membuat mereka langsung membuka matanya, membuat tubuhnya yang sedari tadi mematung kini bergerak. Teriakan kencang langsung keluar dari mulut Ajo dan Jujun, membuat darah pada luka-luka di tubuhnya itu kembali mengeluarkan darah yang semakin banyak. Terutama di bagian betis Jujun, luka itu kembali terbuka. Begitu juga bekas jari telunjuk Ajo yang kini kembali memancarkan darah segarnya. Ayo pergi cepat. Duluan saja, kek. Aku tahan Amo. Budi, ayo jangan sekarang. Gama sudah hafal betul Budi Baki ingin memakan mangsa buruannya hidup-hidup. Budi langsung menundukkan kepalanya di hadapan Gama, kemudian berjalan mengikuti langkah Mang Idim dan Ki Dudu. Ajo dan Jujun berteriak di hadapan Mang Amo berdiri, masih memandang tajam ke arah Gama dan Budi. Kita lihat sekarang apa Amo akan tega melihat anak buahnya itu mati di depan matanya. Tolong Mang, tolong. Kemarilah Amo, akan aku habisi sekarang. Jika 1 kali saja kau melangkahkan kaki. Kepala Mang Amo tiba-tiba mengangguk berkali-kali seperti mendapatkan sebuah bisikan sambil membenarkan topi koboi yang tidak pernah lepas dari kepalanya itu. Kanti, lihat saja nanti Meong Hidung masih berada di sekitar rumah itu, kek. Amo sedang mendapatkan bisikan di Kanti. Mang Amo berteriak dengan sangat kencang lalu membangunkan tubuh Jujun dan Ajo. Akan aku bunuh kalian semua. Ajo menunjukkan jarinya ke arah Ki Dudu, Mang Idim, Gama dan Budi. Coba saja kalau bisa Amo. Anak buahmu sudah 2 kali aku habisi. Ayo pergi, seharusnya kejadian malam ini sampai pada Nyai dengan apa yang sudah kita lakukan. Sesuai rencana kakek ini, Gam, agar persembahan itu cepat terjadi. Maksudnya, kek, bagaimana keadaan Dewi? Selama Nikanti dikendalikan Nyai dari curug dan bukit itu, menghadapinya adalah hal yang sia-sia. Nikanti mampu memasukkan roh makhluk dari curug itu, sama dengan yang terjadi pada Nurwangi, Dewi, Zihan dan Rudi. Jika menghabisinya adalah percuma, Nikanti juga akan percuma persembahannya jika tidak datang cahaya merah sore besok dari arah bukit. Kemungkinan baiknya Dewi selamat, kemungkinan buruknya sebaliknya. Nyai itu segera tiba.
Maka dari itu pastikan dulu darah ini agar kalian bisa menghadapi makhluk apa dan ritual apa yang sudah Nik Kanti lakukan, agar bisa membawa Dewi Ziha, Nurwangi dan Rudi kembali dengan utuh. Baik, Mang. Gama paham. Gama menahan rasa sakit hatinya atas apa yang sudah ia lakukan terhadap istrinya Dewi. Bayangan wajah Dewi masih ia ingat dari kejadian barusan. Rumah Mang Ujang, Budi akan cepat mengian anak Ki Surya dan Mang Ujang yang bersembunyi di saung. Untuk berdiam di sana sampai matahari terbit seharusnya aman. Pastikan juga Ki Badrun dan Maami keadaannya, Bud. Baik, Kang. Budi kemudian berpisah untuk mencari saung yang sedang dijadikan persembunyian Mang Ujang dan Mang Yana malam ini. Seharusnya ilmu lumpuh raga itu sudah kamu kuasai, Kam. Tapi sayang kakek tidak terlalu begitu tega. Kamu harus mempelajari ilmu dan datang ke satu tempat. Dan akhirnya ilmu yang sudah puluhan tahun tidak kakek gunakan itu harus terpaksa keluar. Kalau kamu harus bersedia, Kek. Untuk saat ini kamu hanya ingin Dewi selamat. Keselamatan Dewi tergantung kamu dapat mengendalikan diri. Yang sedang kita hadapi adalah mereka yang pernah berjanji pada Kilang Samana dahulu kala, ketika Kilang Samana akan menutup curug itu. Tapi begitulah manusia, kadang mereka yang ingin dan menghendaki malapetaka itu terjadi. Di antara rumah-rumah warga kampung Ujung Hejo yang terpisahkan satu sama lain dengan kebun itu hanya ada satu rumah yang seluruh lampunya padam. Itu adalah tujuan Gama, Ki Dudu dan Mang Idim. Itu kayak rumahnya, sementara sampai pagi datang kita bisa tinggal di situ. Rumah Ki Surya itu, Gam. Mang Idim terus membantu Ki Dudu berjalan dengan keadaan semakin melemah setelah menggunakan kembali ilmu lumpuh raga. Bukan, Bang, itu rumah Mang Ujang yang sebelumnya orang kepercayaan Mbah Pepen dan Mbak Ayu di rumah yang Nurwangi tempati sebelum pulang ke rumah Nik Kanti. Mang Ujang juga yang membawa mobil saat Nurwangi dibawa oleh Mbah Pepen keluar dari rumah Nik Kanti saat usia 4 bulan. Orang yang sudah kamu temui itu, Dim, menuju pagi tinggal 3 jam lagi. Nanti suruh Budi berjaga saja di rumah Nik Kanti sambil menunggu Meong Hideng memberikan pertanda pada Gama. Mang Idim langsung menggeledah keadaan rumah Mang Ujang untuk mencari air minum dan makanan. Namun sayangnya ia tidak menemukan sama sekali makanan yang tersisa. Hanya membawa teko berisikan air minum dan gelas. Sudah, Dim, tidak apa-apa. Air minum saja cukup. Kamar mandi airnya cukup, bahkan banyak, Kek. Cukup untuk Gama dan Idim mandi membersihkan tubuh dan langsung duduk bersila. Lakukan segera, Gam. Kirimkan doa dan mintalah perlindungan pada Yang Maha Kuasa, juga keselamatan. Ki Dudu menyandarkan tubuhnya pada dinding tembok. Baru saja Gama dan Mang Idim akan berdiri, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Assalamualaikum. Masuk, Bud. Budi langsung masuk dengan membawa singkong cukup banyak menggunakan karung ala kadarnya yang didapatkan dari saung. Diikuti Mang Ujang yang membantu Mang Yana berjalan. Maaf, Kek. Mang Ujang langsung bersimpu mencium tangan Ki Dudu, diikuti juga oleh Mang Yana yang masih mengenakan kacamatanya itu. Seharusnya saya meminta maaf. Cucu-cucu saya ini sudah merepotkan kalian berdua pada masalah ini. Ki Dudu menepuk pundak Mang Yana dan Mang Ujang. Saya berhutang nyawa pada Budi dan Pak Gama.
Mereka sudah menyelamatkan hidup kami berdua dari kejaran Mang Amo, Jujun dan Ajo, terlebih dari kekejaman Nik Kanti yang ingin saya dan Mang Ujang mati. Tidak apa-apa Yana, bapak kamu sudah sering berkunjung ke rumah saya. Ini hanya giliran saya silaturahmi saja ke kampung ini. Sudah, jangan bersikap seperti itu. Saya hanya minta kerjasamanya agar tujuan kedatangan saya ke kampung ini selesai sebagaimana mestinya. Ki Dudi mengelus pundak Mang Yana yang kini meneteskan air matanya karena tidak menyangka akan berjumpa dengan Ki Dudi. Yang sering almarhum Ki Surya ceritakan, Budi dan Mang Idim langsung membawa singkong itu ke dapur. Bahkan Mang Ujang langsung mengikuti setelah izin pada Ki Dudi untuk menyiapkan makanan. Sebentar lagi pagi Sanagam, bersiap-siap saja mandi terlebih dahulu. Kakek ingin bicara empat mata dengan Yana. Baik ya, semoga ada petunjuk. Budi dan Mang Ujang langsung menyalakan api di tungku dapur agar bisa cepat membakar singkong untuk mengganjal rasa lapar setidaknya sampai pagi tiba. Sementara Gama langsung masuk ke dalam kamar mandi bergantian dengan Mang Idim untuk melakukan sholat qadha dan berzikir setelah darah dari tubuh Dewi yang menempel di pisau itu bisa dijadikan sebuah petunjuk. Gam, semoga dari darah ini kita secepatnya dapat petunjuk. Itu sejadah sudah Amang siapkan. Amin Mang. Harus secepat itu sebelum terlambat semuanya. Boyong Hideng juga masih berjaga di sekitar rumah Nik Kanti akan mempermudah Gama melihat keadaan di rumah itu. Ucapan Gama membuat Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya saja tanpa menjawab lagi ucapan Gama. Asap sudah terlihat dari kobaran api yang Budi dan Mang Ujang nyalakan di dalam tungku dengan kayu-kayu yang sudah mulai terbakar. Sesekali Mang Ujang menatap heran pada Budi yang langsung memakan singkong mentah itu dengan lahapnya yang hanya terhalangi oleh rambut gondrong berantakannya yang sudah beberapa kali Budi rapikan. Ini minumnya Pak Budi. Kepala Budi hanya mengangguk saja sambil tangannya sibuk memasukkan singkong ke dalam bara api itu. Sedingin ini Pak Budi tidak menyangka. Bisik hati Mang Ujang tetap tidak bisa menerima dengan akalnya sedang bersebelahan dengan seorang Budi yang sudah Mang Yana ceritakan ketika ia menolongnya di dalam gubuk. Mang Idim dan Gama sudah duduk bersila di kamar yang Mang Ujang sediakan itu. Bahkan Mang Idim sudah meneteskan darah itu ke sebuah piring kecil yang kini berada di sebelahnya, sementara Gama semakin dalam memejamkan matanya. Ya, apa yang sebenarnya terjadi setelah Ki Surya meninggal di rumah Nik Kanti? Bakar saja rokok kamu, kakek paham luka di betis kamu tidak akan mudah sembuh dan masih terasa perih. Nanti akan Idim obati. Ki Dudi merasakan sakit hatinya anak Ki Surya ini untuk kembali mengingat masa-masa ketika bapaknya masih hidup. Baik kek. Yana hanya mengetahui setelah Ibu Dina meninggal. Bayinya saat itu Nurwangi dibawa Mang Ujang yang mengantarkan Mbah Pepen dan Ma Ayu. Setelah malam itu malah giliran bapak yang meninggal. Setelah berbicara empat mata dengan Nik Kanti, namun bapak pernah berpesan, selanjutnya Yana yang harus menjaga Nik Kanti agar tidak menumbalkan para warga kampung untuk getih wangi kek. Getih wangi itu memang harus tercium terus-menerus, tidak ada jaminan untuk Nik Kanti berhenti andai kita berhasil mempersembahkan Nurwangi. Tapi ada Dewi, Zihan dan Rudi yang seharusnya tidak dilibatkan dalam persembahannya itu kek. Dan Nurwangi bukan darah dagingnya, itu hanya cucu saja. Itu di luar perjanjian dengan bapak saat itu. Hanya itu yang Yana pernah ketahui kek.
Ki Surya mengetahui dua anak dan suaminya Nik Kanti yang mati berartian. Yana tidak paham saat itu, kek. Yang Yana tahu ada hari di mana para pekerja kebun teh tidak akan datang ke perkebunan, dan bapak selalu pulang dalam kondisi mengenaskan. Dan hanya bilang gagal. Setelah itu terdengar kabar sampai pelosok kampung, anak Nik Kanti mati. Itu terulang sampai bayi Nurwangi dibawa pergi dan akhirnya saat ini kembali. Mang Yana terus mengingat semua warisan pesan yang pernah ia lihat secara utuh puluhan tahun ke belakang. Budi dan Mang Ujang yang akan mengantarkan singkong yang perlahan matang itu pun mengurungkan niatnya, karena melihat obrolan serius Ki Dudu dan Mang Yana yang sedang bersila itu. Warga kampung sudah punya firasat sejak kedatangan Nurwangi dan Rudi suaminya itu, terlebih Dewi dan Zihan. Mereka mungkin besok tidak akan datang ke perkebunan teh daripada menjadi incaran tumbal berikutnya, kek. Mang Yana bahkan membiarkan rokoknya itu terus mengeluarkan asap tanpa ia hisap cara dia menghargai Ki Dudu. Benar, kakek paham sekarang, Yana. Nik Kanti tidak akan berhenti. Bahkan ada sebuah goresan catatan penting Kilang Samana. Ki Dudu langsung berdiri dari duduknya, sementara Mang Yana langsung menundukkan kepalanya manakala mendengar nama Kilang Samana keluar dari mulut Ki Dudu. Yang Mang Yana ketahui adalah anak laki-laki satu-satunya Kilang Samana. Maaf, kayak ini singkongnya sudah matang. Makan saja duluan, Bud. Kamu pasti jauh lebih lapar. Ki Dudu membuka pintu kamar yang ditempati Gama dan Mang Idim yang sedang bersila, membuat Gama langsung membuka matanya secara perlahan bersamaan dengan Mang Idim. Gama, ada hal penting yang kakek ingat. Apa itu, kek? Idim juga sudah mengetahui dari darah ini makhluk apa saja yang menjaga dan bersama Nik Kanti. Bagus, berarti tinggal mencari di mana sesajen itu diletakkan Nik Kanti di rumahnya. Tapi Dim, Gama, dengarkan hal ini. Nik Kanti tidak akan berhenti jika kemungkinan buruknya berhasil mempersembahkan Nurwangi sebagai penerus getih wanginya. Selanjutnya yang menjadi tujuan dia adalah keabadian nyawa dalam hidupnya. Incarannya mungkin para warga atau orang-orang yang akan mengikuti jejak Nik Kanti. Andai kita tidak bisa menghentikannya sesuai coretan Kilang Samana yang sudah kakek ingat. Gama hanya menganggukkan kepalanya sambil merasakan gelang gengge dalam saku celananya itu semakin mengeluarkan panas. Nik Kanti akan terus-menerus melakukan getih wangi ini, kek. Setelah seluruh keluarganya ia habisi termasuk Nurwangi cucunya itu. Benar, yang paling keji Nik Kanti membiarkan Nurwangi hidup sampai dewasa agar sesuai dengan keinginan Nyai dari Curug. Entah apa yang sudah diperbuat oleh Nik Kanti hingga mempunyai ikatan erat sekali dengan bangsa mereka. Tapi terlepas dari itu, keselamatan mereka berempat adalah harga mati untuk kita. Gama paham, kek. Gama merasa bahwa dirinya harus cepat mendapatkan petunjuk lain untuk segera menyelamatkan Dewi. Sebentar lagi pagi, mungkin sebelum nanti malam hari berganti. Entah pertumpahan apa yang akan terjadi. Mungkin darah atau nyawa sekalipun. Yana dan Ujang harus hidup apapun yang terjadi. Mereka tidak bersalah, hanya menjalankan hidup tanpa mempunyai pilihan. Maaf,
Budi tidak enak hati. Kakek paham apa kemauan kamu, Bud. Sana keluarlah dari rumah ini dan awasi rumah Nik Kanti sampai matahari terbit. Pastikan dan berikan kabar apapun yang terjadi, Bud. Meong Hideng masih ada di sana. Budi, jangan gegabah. Paham? Paham. Budi hanya menundukkan kepalanya. Ia ingin menuntaskan rasa tidak enak hati yang ia rasakan dan sudah tidak sabar menantikan sebuah perintah dari Gama. Kumandang azan subuh baru saja terdengar, berkumandang dengan lantang terdengar ke seluruh penjuru kampung Ujung Hejo. Dengan udara dingin yang semakin menusuk kulit, piring berisikan singkong bakar itu hanya tersisa satu untuk Gama, yang belum sama sekali menunjukkan ia berdiri dari duduk bersilanya itu. Bahkan Mang Idim dan Ki Dudi sudah tidak berani lagi membuka pintu kamar yang sedang Gama tempati. Mang Ujang, benar tidak ada warga kampung yang datang ke perkebunan tehnya. Sudah berapa kali Amang lihat dari pintu dapur. Biasanya setelah subuh pekerja kebun akan melewati jalanan ini. Hal itu membuat Ki Dudi dan Mang Idim membenarkan bahwa keadaan warga kampung seperti sudah terbiasa mengetahui hal apa yang akan dilakukan Nik Kanti. Mungkin karena sudah terbiasa, apalagi pekerja kebun teh yang sudah tahu ini kali keempat kejadian yang sama. Tidak apa-apa, Yana. Memang seharusnya ini terjadi. Bisa jadi ini yang terakhir atau akan terus berlanjut. Ucapan Ki Dudi membuat Mang Yana dan Mang Ujang langsung terdiam bahwa memang hari ini akan menjadi penentuan keselamatan mereka berdua, termasuk Nurwangi, Rudi, Dewi, dan Zihan. Budi juga belum datang kembali. Semoga keadaan masih bisa terkendali. Mang Idim semakin cemas pada keadaan Budi dan belum bisa memastikan apa yang akan Gama dapatkan dari berzikirnya itu. Di balik pintu tua kamar Gama masih duduk bersila, seluruh tubuhnya bak tidak merasakan dingin sama sekali dengan keringat yang terus membanjirinya itu, hingga mengenai sorban bekas peninggalan Ki Langsamana yang sekarang berada di pundaknya. Tarikan nafas semakin berat manakala hatinya terus mengucapkan amalan doa pada Sang Pencipta, meminta segala perlindungan dan pertanda untuk seluruh keselamatannya ia inginkan. Semakin terlelapnya pejaman matanya yang kini hanya melihat hitam pandangan hitam. Tiba-tiba ia melihat satu cahaya kuning dari mata Meong Hideng yang sudah ia sadari keberadaannya itu. Tidak ada kuasa yang bisa melebihi pencipta Gama. Ini hanya sekedar cobaan yang bentuknya ibadah untuk kita semua. Lihat lebih jelas di mana itu sesajen berada. Harus cepat-cepat dilenyapkan. Suara Ki Langsamana sudah terdengar semakin jelas membuat tubuh Gama semakin bergetar. Sambil gelang gengge yang berada di genggamannya itu masih terasa panas. Sumuhun buyut. Insya Allah Gama bisa melihat lebih jelas. Kini penampakan 3 kamar di rumah Nik Kanti yang tergambar dari penglihatan gelap Gama itu dengan matanya terus terpejam sekuat tenaga. Etanu dimaksudku kaulah Gam. Gama seperti mendapatkan usapan lembut di wajahnya hingga membuat gelapnya penglihatan Gama perlahan menjadi terang. Dari 3 kamar itu tiba-tiba keluarlah masing-masing perempuan dengan penuh luka sayatan di bagian kaki hingga sekujur tubuhnya. Baju yang mereka kenakan sudah sobek berantakan dengan rambut yang terurai panjang hingga menutupi wajahnya. Dewi. Hati Gama meyakini salah satu dari perempuan itu adalah istrinya yang kini berjalan ke salah satu kamar besar. Hingga Gama melihat seorang perempuan tua sudah tersenyum lebar. Kemarilah, datanglah kemari kalian. Terus saja perempuan tua itu mengucapkan hal yang sama membuat 3 perempuan itu semakin berjalan ke arahnya.
Itu 3 anak kanti yang masuk mewujudkan ke salah satunya Dewi. Raganya sudah dimasuki makhluk, Gam. Buka itu mata bukan hanya mengenakan urat, melainkan menggunakan hati. 3 perempuan yang mengenaskan dengan luka di sekujur tubuhnya tiba-tiba berjalan dan masuk ke sebuah kamar. Sudah dinantikan satu perempuan berdiri di sebuah lemari besar nan tua. Buka cepat. Nurwangi itu. Nurwangi secara perlahan membuka lemari tersebut dengan cepat. Seketika membuat 3 perempuan itu bak manusia yang sedang kelaparan. Membuka mulutnya lebar-lebar hingga tubuhnya tiba-tiba merangkak menuju lemari. Dengan mengeluarkan suara arangan berat dan meneteskan lendir. Jangan! Teriak Gama tiba-tiba sangat kencang manakala melihat sebuah tarikan tangan sangat kencang pada rambut salah satu perempuan yang Gama lihat seperti Dewi. Hingga didoronglah secara perlahan Nurwangi oleh perempuan tua yang semakin mirip dengan Nik Kanti masuk ke dalam lemari itu. Dan seketika satu kali sayatan golok tajam mendarat di leher perempuan itu hingga memancarkan darah yang sangat banyak. Manakala Gama akan bergerak ke arah lemari tua untuk mencegah hal yang sama, tiba-tiba ia mendengar sebuah derasnya guyuran air dan seketika kamar itu menjadi sebuah curug di mana seorang perempuan sedang menyadap rambut dari kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Semakin rambut itu diseret, semakin jelas Gama melihat wajah Dewi yang sudah pucat. Wih, Dewi! Seketika hal yang sama dilakukan oleh Nurwangi pada 2 perempuan itu. Dan baru Gama lihat dengan jelas seseorang yang memegang golok itu mirip dengan Rudi. Hentikan! Untuk 3 kalinya melihat kepala berpisah dengan tubuhnya hingga kepala itu dilemparkan ke sebuah gua di balik air terjun. Dan sudah ada sosok hitam bersama Nik Kanti yang menerima 2 kepala lainnya. Getehwangi, kemarilah. Teriakan Nik Kanti membuat Nurwangi merangkak menuju Nik Kanti diikuti Rudi bersama-sama menjilat darah yang berceceran di dekat gua curug. Nik Kanti hanya tersenyum lebar ke arah Gama sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah meong hidung dari dirinya itu. Kalian selanjutnya. Nik Kanti tertawa terbahak-bahak. Baru saja Gama akan melangkah, sebuah tepukan mendarat di pundak Gama. Ayah satu sore yang keluar warnanya merah. Eta waktuna sampai pergantian hari di 1 malam. Selesaikan apa yang sudah saya mulai. Bereskan semua dan selamatkan apa yang perlu diselamatkan. Gama hanya menganggukkan kepalanya. Pandangannya masih melihat dari air terjunan putih warna airnya kini perlahan menjadi merah dan melihat dalam gua itu keluar cahaya merah semakin pekat. Di sana tempatnya. Salah minta pertolongan jadi malapetaka yang tidak ada ujungnya, Gam. Benar itu tempatnya dan gubuk yang seharusnya Kanti mati. Kilang Samana menepuk pundak Gama seketika membuat Gama membuka matanya. Gam, minum ini cepat. Ki Dudi dengan panik sudah berada di samping tubuh Gama. Sejak mendengar teriakan Gama, ia sengaja tidak langsung membangunkan Gama karena tubuhnya yang semakin panas itu. Tubuh Gama semakin lemas, tenggorokannya sangat kering dengan keringat yang sudah membasahi seluruh tubuhnya itu. Gama terus saja mengartikan kalimat terakhir dari Kilang Samana tentang Nik Kanti yang meminta pertolongan dan seharusnya Nik Kanti mati di gubuk yang sudah Gama ketahui. Buyut ke? Ucap Gama perlahan membuat Mang Idim langsung mengelus pundak Gama dan Ki Dudui kembali mengusap wajah Gama dengan perlahan. Pertanda, Gam. Sore berwarna merah, curug dan gubuk.
Mungkin hari ini akan jadi hari terakhir kita di kampung Ujung Hejo. Akan Gama selesaikan semuanya. Gama kembali teringat bagaimana kejadian barusan yang menjadi gambaran paling kejam yang kembali ia lihat. Pulihkan keadaan kamu. Yang akan kamu hadapi dari geteh wangi adalah darah itu bisa mengundang pada siapa saja yang sudah diteteskan geteh dari tubuh Nurwangi. Dan itu sosok dari sesajen di rumah Nikanti. Ki Dudi telah mendapatkan pertanda dari ikhtiar Mang Idim. Lemari kamar Nikanti. Gama makin lemas sambil memejamkan matanya. Cahaya terik matahari baru saja meninggi menyinari hamparan luas kebun teh dengan hijau daunnya yang sangat indah. Namun di musim panen itu tidak seperti biasanya. Hamparan kebun tidak ada satupun pekerja yang terlihat hari ini untuk memetik teh. Bersamaan dengan kabar di kampung Ujung Hejo yang semakin terdengar kencang, Nikanti sedang mengadakan ritual. Mereka lebih memilih berdiam dan tidak ingin mengambil resiko untuk menjadi tumbal selanjutnya. Dengan kelopak mata yang menghitam, Budi terus saja berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memperhatikan keadaan rumah Nikanti. Tanpa adanya hal yang membuat ia curiga. Sudah saatnya kembali ke rumah Mang Ujang. Sedari menuju pagi buta, Budi sudah tidak melihat keberadaan Meong Hideng juga. Baru saja ia berdiri dari duduknya, sebuah mobil mewah baru saja tiba yang dikendarai Mang Amo. Siapa lagi mereka? Nenek dan kakek tua itu. Budi melihat tergesa-gesanya mereka berdua turun dari mobil mengikuti langkah Mang Amo, membuat Budi langsung berbalik badan dan akan segera memberikan kabar pada Gama. Di dalam rumahan besar itu, bagian ruang tengah rumah masih terdapat tubuh Dewi, Zihan, dan Rudi yang masih terbaring di atas ranjang tua. Masih dikelilingi lilin yang sudah padam dan bunga-bunga di atas tubuhnya. Luka di pergelangan tangan Dewi sudah dililitkan perban putih yang sudah banyak terdapat darah. Ayu dan Mbah Pepen datang nih. Suruh menunggu di depan tubuh mereka bertiga, Mak. Baik. Luka di tubuh Jujun dan Ajo sudah membaik. Hanya belum sadarkan diri saja. Mak Sari kemudian berjalan ke depan rumah menyambut kedatangan dua orang yang sudah ia kenal sejak lama itu, yang lebih dulu bekerja dan patuh pada Nikanti. Nikanti baru saja merias wajah Dewi dengan berbagai sesajen yang sudah disiapkan Mak Sari. Darah-darah dari tubuhnya sendiri itu sudah memenuhi seluruh wajah Nurwangi. Bahkan Dewi, Zihan, dan Rudi, tubuhnya itu sudah sama dimasukkan kembali air hijau yang Nikanti buat. Mana ya nama? Pengkhianat juga Ujang yang akan menyusul terbaring di atas ranjang saja, Mak. Ujang balik kampung hanya untuk ikut campur urusan ini, Amu. Sialan. Sabar, Bah. Buruan Amu tidak akan pernah bisa lari. Termasuk dua orang lelaki dan salah satunya lelaki gondrong dan dua lelaki tua. Lelaki tua itu salah satunya sudah membujuk Abah. Tapi percuma, Abah tahu harus pulang kemana jika kaki ini berada di kampung Ujung Hejo. Maaf, Amo, saya telat. Tiba-tiba suara Kek Badrun dan Mak Ami membuyarkan keadaan. Bagus, pilihan yang baik jika tetap ingin hidup kakek tua. Tujuan kita semua sama. Ucap Mang Amo kemudian berhenti ucapannya manakala melihat Nikanti keluar dari kamarnya. Sudah berkumpul semuanya. Saya janjikan pada kalian kehidupan lebih mudah dan keabadian lebih lama seperti saya. Terima kasih Pepen dan Ayu yang sudah berhasil membesarkan Nurwangi.
hingga memberikan 2 bonus perempuan yang tidak akan lama lagi aku bawa ke Curug. Garam-garam itu sudah menyatu di semua tubuh Dewi, Zihan dan Rudi, begitu juga Nurwangi. Saya hanya ingin kalian semua menjaga kamar itu jika nanti saya berangkat ke Curug dari 2 orang lelaki keturunan silang samana sialan itu. Akan saya buat mereka mati semuanya seperti surya. Kehendak geteh wangi harus tercium kembali. Paham kalian? Mang Amo, Mak Sari, Mak Ayu, Bah Pepen, Kek Badrun dan Mak Ami hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu kalian akan pulang dengan keinginan apapun yang akan saya kabulkan. Paham? Senyum langsung terlontar dari bibir mereka semua yang sudah mempunyai keinginan besar yang akan segera terlaksana selama pengabdiannya pada Nik Kanti. Dengan satu syarat, jaga kamar saya selama saya berada di Curug. Tidak ada yang berani satu kata pun menjawab ucapan Nik Kanti, apalagi sinar matahari sudah terkena tubuh Dewi, Zihan dan Rudi yang semakin pucat dan sudah lama tidak sadarkan diri itu. Sinjang dan bambu segera kalian siapkan. Sore ini cahaya merah akan tiba. Bantu saya dan kalian akan mendapatkan bayaran jauh lebih setimpal. Dan jangan pernah berkhianat seperti Yana dan Ujang. Setelah itu tumbal warga dan pengikut saya akan berdatangan. Ini akibat dendam saya puluhan tahun yang sama-sama kalian ketahui. Nik Kanti semakin penuh emosi dan senyuman semakin lebar. Mereka semua bak sangat kaget dengan ucapan Nik Kanti dan tidak menyangka luka puluhan tahun dan geteh wangi sudah sampai tahap paling akhir. Yang akan kembali akan melibatkan mereka semuanya. Nih, maaf apa ini akan berlanjut setelah Nurwangi dan suami beserta teman-temannya itu menjadi persembahan. Mereka semua melihat ke arah Kek Badrun. Tangan Nik Kanti tiba-tiba bergerak seperti mengusapkan angin ke arah tubuh Kek Badrun bagian perut. Tangan Kek Badrun langsung memegangi bagian perutnya. Kepalanya seketika menunduk dan menetes darah dari mulutnya itu. Akan dan akan terus hingga akan tiba orang-orang datang menyembahku seperti aku menyembah Nyai Gusti Dewi Bentang. Nih, maaf sudah cukup. Kita butuh Kek Badrun untuk membawa tubuh persembahan itu menuju lawang nih. Maaf. Mang Amo panik, tidak ingin sesuatu lebih buruk terjadi, apalagi darah semakin banyak keluar. Baik, siapkan semuanya. Tunggu sore waktunya tiba. Turuti semua perintah saya, jaga kamar. Tidak gentar sekalipun saya berhadapan dengan keturunan silang samana, akan saya balaskan dendam Nyai. Nik Kanti sudah tidak sabar menunggu pesta yang selama ini ia nantikan. Mas Hari langsung membantu Nik Kanti berjalan menuju kamarnya sambil mendengarkan pesan penting yang nanti malam harus Mas Hari jalankan. Mereka pasti akan menjadi gangguan, Ma. Ma sudah tahu harus melakukan apa. Tahu nih, Ma paham hanya darah yang harus dibalas darah dan nyawa harus dibalas nyawa. Baik, 4 bambu dan 8 sarung sinjang siapkan. Panggilan itu akan datang sore ini. Nyai sudah menunggu saya untuk malam yang membahagiakan ini. Nik Kanti kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk menghabiskan banyak waktu dengan tubuh Nurwangi yang sudah dalam keadaan bersiap. Bak sebuah persembahannya akan menjadi kado besar untuk sang Nyai dari Curug Bentang. Budi sudah memberikan kabar pada Gama, Ki Dudu dan Mang Idim bahwa kedatangan 2 orang tua yang Mang Amo bawa hingga membuat Mang Idim tidak lagi kaget dengan kabar itu.
Apalagi sampai terik matahari meninggi, Gama belum juga bangun. Begitu juga Budi masih terlelap. Mang Ujang dan Mang Yana sudah membuatkan makanan dan berkeliling kampung, membenarkan keadaan kampung semakin mencekam. Tidak ingin mendapatkan imbas dari apa yang sedang Nik Kanti lakukan, walaupun para warga dibuat ambigu karena selama ini ia mendapatkan mata pencaharian di atas lahan tanah milik Nik Kanti. Gama dan Budi baru saja bangun dan langsung menyiapkan segala persiapan mereka berdua. Begitu juga dengan Ki Dudi dan Mang Idim yang sudah mempunyai rencana matang, tinggal berbicara dengan Gama. Setelah mereka makan satu persatu dibantu Mang Ujang dan Mang Yana, Gama langsung mengajak Budi, Ki Dudi dan Mang Idim berbicara. Kamar Nik Kanti terdapat lemari tua. Itu yang harus kamu buka dan hancurkan apapun yang ada di dalamnya. Ucap Gama dengan serius membuat Budi mengangguk. Lalu Gam, mereka akan membawa Nurwangi, Rudi, Sihan dan Dewi ke Curug Mang. Yang aku dapatkan hanya itu. Di sana aku sudah tahu harus berbuat apa. Ada satu gua di balik air terjun, dan gubuk itu seharusnya tempat Nik Kanti mati. Buyut hanya bicara soal itu saja. Jawaban siapa Nik Kanti sebenarnya akan kita ketahui manakala semuanya selamat. Dan jika sebaliknya yang terjadi, kejayaan Nik Kanti akan lebih menggila dari hari ini. Cepat bersiap, tinggal 30 menit lagi matahari sore akan tenggelam. Yana dan Ujang sudah menyiapkan tempat di mana kita bisa melihat jelas ke arah bukit itu. Ki Dudi menjelaskan dengan perlahan. Mang Idim dan Budi langsung bergerak keluar kamar dengan cepat. Kelang Gengge dan Sorban Gam. Baik, Kek. Doakan Gama, Kek. Semalam undangan untuk Ki Sanca dari Leweng Sanca Geti sudah kakek kirim. Semoga sampai dan mengetahui kondisi ini. Jika memungkinkan, ia yang akan membawa kamu malam ini berhadapan dengan Nik Kanti. Kakek tidak bisa mengantarkan sampai sejauh itu. Pastikan Budi bisa membuka lemari itu, Kek. Gama sangat penasaran dan Gama paham semua ucapan kakek. Gama menundukkan kepalanya, kemudian Ki Dudi mengelus kepala Gama. Dari matahari yang semakin perlahan turun itu masih membawa warna kuning keemasan yang terpancar dari atas bukit. Bersamaan dengan waktu yang terus berputar cepat, Gama, Budi, Mang Idim dan Ki Dudi sudah bersiap tidak jauh dari rumah Nik Kanti, memperhatikan apa yang selanjutnya akan terjadi. Sementara Mang Ujang dan Mang Yana sudah memberitahu Gama jalan tercepat menuju Leweng Carangkawangi yang akan membawanya menuju Curug Bentang. Belum sabar, Gama menepuk pundak Budi yang sudah menatap tajam ke arah rumah Nik Kanti, dan Gama terus memperhatikan ke arah gubuk. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Nanti kalian berdua berjaga di bagian belakang dapur Nik Kanti saat Budi masuk. Mang Idim memberikan perintah pada Mang Ujang dan Mang Yana sampai matahari perlahan semakin tenggelam. Sama sekali sinar cahaya kuning saja yang terlihat. Tidak ada pertanda cahaya merah itu muncul. Sebentar lagi azan berkumandang. Gama malah melihat cahaya kuning dari mata Meong Hideng berada jauh di belakang rumah Nik Kanti. Jangan sampai mereka juga bersiap. Bersamaan suara kumandang mereka dengar dari arah kampung, dan cahaya kuning keemasan itu berganti dengan gelap malam. Seharusnya sekarang muncul. Baru saja ucapan Ki Dudi didengar Gama dan Budi. Dari arah bukit dan curug tiba-tiba muncul cahaya merah yang menyala terang di antara gelap malam yang baru saja tiba, membuat Yana dan Mang Ujang terkesima dengan cahaya itu. Akhirnya saatnya sekarang kita lihat apa yang akan nenek tua itu lakukan. Sadar kalian? Mang Idim langsung menyipratkan air dalam botol ke wajah mereka semua. Lihat itu.
Tiba-tiba terlihat Mang Amo berjalan keluar depan dari arah belakang rumah Nik Kanti. Dengan bambu panjang berada di pundaknya diikuti oleh Mak Sari, ujung bambu itu berada juga di pundaknya. Bambu sudah masuk di antara celah lubang sarung Sinjang yang sudah terdapat satu tubuh Nurwangi di dalamnya, sedang dipanggul menggunakan bambu oleh Mang Amo dan Mak Sari. Nurwangi itu akan dibawa ke curug pasti. Disusul oleh Ajo yang sudah dirasuki sosok dari air terjun, dan Mak Ayu melakukan hal yang sama dengan Amo dan Mak Sari, membawa tubuh Zihan di dalam sarung Sinjang itu. Tidak menyangka pantas saja mereka berkumpul. Kekuatan mereka sudah dirasuki sosok dari air terjun sehingga mereka kuat. Gama semakin tidak mengendalikan dirinya dengan gelang gengge yang semakin panas. Laju Ajo dan Mbah Pepen membawa tubuh Dewi dengan hal sama juga, menggunakan bambu di pundaknya dan membawa tubuh Dewi dalam sarung Sinjang itu. Dan yang terakhir adalah Kek Badrun memangku tubuh Rudi. Keranda mayat, sekarang kau cepat bergerak. Gama langsung bergerak seorang diri, berjalan dengan cepat ke arah jalan yang sudah Mang Yana dan Mang Ujang tunjukkan agar sampai ke leweng itu. Iring-iringan pembawa tubuh Nurwangi, Zihan, Dewi dan Rudi itu sudah melewati gubuk. Tiba-tiba keluarlah Nik Kanti dalam gubuk itu dan tangannya menuju ke arah leweng yang akan mengarah ke air terjun, dan seketika angin kencang berhembus mengiringi mereka semua dengan Nik Kanti berjalan perlahan paling belakang. Bahaya, dan akhirnya terjadi, Kek. Apa budi masuk sekarang, Kek? Tunggu sebentar lagi, keadaan rumah itu tidak mungkin kosong. Baru saja mereka semua sampai di leweng Carangkawangi, dengan cepat mereka menurunkan semua tubuh yang mereka bawa, hingga mereka menganggukkan kepalanya ke arah Nik Kanti. Membuat Mang Amo lebih dulu berlari ke arah rumah Nik Kanti, diikuti Mbah Pepen, kemudian Ajo dan Jujun yang sangat kencang berlari seperti mengetahui kedatangan Budi. Budi, sekarang cepat. Budi langsung berlari diikuti Mang Ujang yang membantu Mang Yana berjalan untuk menuju dapur. Dim, kita bergerak. Kiduri melihat Dewi, Nurwangi, Zihan dan Rudi tiba-tiba berdiri dan mengikuti langkah Nik Kanti. Budi yang baru saja mendobrak pintu depan rumah Nik Kanti langsung berjalan ke arah kamar Nik Kanti melewati ruang tengah rumah yang sudah bau dengan darah. Akan aku habisi kalian semua, bisik hati Budi dengan nafasnya yang ngos-ngosan dan rambut gondrongnya berantakan. Baru saja Budi memegang gagang kunci pintu kamar Nik Kanti, tiba-tiba golok melayang dengan kencang ke arahnya. Bangsat, tidak akan semudah itu. Mang Amo berlari ke arah Budi diikuti Mbah Pepen, Ajo dan Jujun, juga Mak Sari yang sudah menyalakan kemenyan penuh dengan garam di bagian dapur. Budi yang sudah menantikan hal ini hanya memandang dingin ke arah Mang Amo. Satu kali tendangan kaki Budi mendarah di wajah Mang Amo yang berlari kencang itu hingga membuat tubuhnya terpental dan membenarkan topi koboynya. Semuanya saja maju. Tahan, ini urusan saya. Mang Amo menahan agar Jujun dan Ajo bahkan Mbah Pepen tidak bergerak. Perempuan-perempuan itu akan mati sebentar lagi. Mang Amo sudah menghirup asap dari kemenyan dan garam yang dibakar Mak Sari, Mak Ayu juga Mak Ami. Membuat sosok dari Nik Kanti masuk ke dalam tubuh Amo, Mang Amo mengeluarkan goloknya dengan perlahan. Tidak akan bisa kau memasuki kamar itu. Ia langsung berlari ke arah Budi. Sekarang, teriakan Mang Amo membuat Jujun, Ajo dan Mbah Pepen mengeluarkan goloknya berlari ke arah Budi. Budi sangat kaget melihat Mang Amo sudah berubah, bagian wajahnya menjadi merah, bahkan matanya menjadi hitam. Bak tubuhnya sudah dikendalikan Getih Wangi yang sesungguhnya. Satu kali sayatan mendarah di tubuh Budi, saking cepatnya golok itu mendarat di bagian paha Budi, membuat ia mundur beberapa langkah. Golok dari tangan Ajo dan Jujun melayang tepat di bagian dada Budi. Dengan cepat Budi mengambil pisau dari belakang pinggangnya itu dan melemparkannya tepat di bagian leher Mang Amo, hingga menancap dan membuat tubuh dan kepala Mang Amo tertunduk, bersamaan dengan satu golok mengenai dada Budi. Maju kalian semua.
Budi berjalan ke arah Mang Amo. Dengan menggunakan lututnya, ia dorongkan pisau yang berada di leher Mang Amo hingga menancap lebih dalam. 3 pintu kamar tiba-tiba terbuka. Keluarlah 3 sosok perempuan berwajah pucat karena mendapatkan undangan dari bau kemenyan dan garam dari arah dapur, hingga membuat Budi benar-benar kaget. Mang Amo dengan susah payah melepaskan pisau di lehernya hingga mengeluarkan darah hitam. Seketika teriakan Mak Sari, Mak Ayu, dan Mak Ami terdengar kencang dari arah dapur dan sudah banyak darah memancar di lantai keramik, membuat Mang Amo melihat ke arah dapur dan sudah berdiri Mang Ujang dan Mang Yana. Bajingan. Mang Amo mendapati Mak Sari sudah tergeletak di atas lantai keramik dapur. Malam yang baru saja tiba itu langsung menyuguhkan gelap nan pekat, membawa desiran angin kencang perlahan hadir bersama udara dingin yang sama sekali tidak membuat suasana di hamparan perkebunan tenan luas menjadi tenang. Sebaliknya, ditandai dengan tidak ada satu orang pun warga kampung Ujung Hejo sedari tadi yang berani menginjakkan kakinya ke ujung kampung. Kabar malapetaka sudah sampai pada setiap telinga warga yang sudah mendengar desas-desus bahwa Nikanti sedang melakukan ritual sakral yang kejam. Mereka tinggal menanti siapa saja nyawa yang hilang dan mati dengan cara mengenaskan. Setelah beberapa hari kebelakang melihat kedatangan Nurwangi, bahkan sudah mengunjungi salah satu air terjun bersama para tamu, sebutan warga dan para pekerja kebun teh untuk teman-teman Nurwangi. Warga tinggal menanti kabar banyaknya nyawa yang hilang malam ini. Suara teriakan Mang Amo mengerang kerasukan yang sedang berhadapan dengan Budi sudah terdengar jelas oleh Mang Juju dan Mang Yana. Sedang berjalan tergesa-gesa dengan luka di bagian betis, Mang Yana sudah perlahan sembuh walau menyisakan goresan luka yang sangat dalam. Pak Budi bisa jadi matian melawan si Ambo yang sudah kerasukan. Di dapur lihat pintunya terbuka. Mang Yana merasa lega. Langkahnya dari samping rumah tidak ada yang mengetahui sama sekali, apalagi ia mengetahui seluk-beluk lokasi rumah Nikanti. Ingat perintah Ki Duduyan, kita jalankan saja. Biar Yana saja, Mang. Baik Yan lakukan dengan cepat. Mang Ujang makin cemas sudah melihat tubuh Mak Sari, Mak Ayu, dan Mak Ami sedang duduk saling berhadapan di meja makan dapur, memperhatikan setiap asap kemenyan yang keluar dari wadah yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Kepala Mang Yana dan Mang Ujang sudah memastikan keberadaan Jujun, Ajo, Bah Pepen, dan Kek Badrun sedang melihat ke arah Budi. Tunggu. Mang Yana hanya bisa menelan ludahnya berkali-kali. Pandangan matanya seolah tidak percaya ketika melihat jelas bagaimana Budi melemparkan pisau tepat di arah leher Mang Amo, sebanding dengan golok yang mengenai bagian dada lelaki berambut gondrong itu. Sepertinya bukan manusia Pak Budi itu. Mang Yana langsung memejamkan matanya ketika melihat Budi malah mendorong pisau yang menempel di leher Mang Amo menggunakan lututnya. Ternyata piaraan itu benar-benar ada. Pak Budi dalam bahaya, Yan. Mang Ujang melihat mata dari Mak Sari, Mak Ami, dan Mak Ayu seketika menjadi merah sambil mulutnya mengucapkan sesuatu yang ia katakan berulang-ulang. Terus menaburkan garam ke atas wadah kemenyan besar. Yan. Mang Yana bergerak dengan perlahan ke arah 3 perempuan tua itu, manakala menyadari sosok yang menjelma menjadi 3 anak perempuan Nikanti yang sudah mati itu keluar dari kamarnya masing-masing, membuat Mang Ujang yang awalnya hanya akan memperhatikan kini ikut bergerak mengikuti Mang Yana yang sudah memegang golok tajamnya itu dengan erat. Diam, jangan teriak. Tangan Mang Yana langsung membekap mulut Mak Sari sekuat tenaga, hingga Mak Sari tidak bisa membalikkan kepalanya sama sekali, seketika membuat Mak Ami dan Mak Ayu melihat ke arah Mang Yana. Luka yang sama harus merasakan sakitnya seperti apa. Cepat, Yana. Dengan cepat sayatan golok tajam itu mengenai betis Mak Sari yang terhalangi sarung sinjang, hingga urat-urat di lehernya menjadi kencang untuk menahan rasa sakit dengan darah yang memancar mengenai lantai keramik, membuat garam yang berada di genggaman tangan Mak Sari seketika berhamburan. Mak Ami dan Mak Ayu dengan mata merahnya itu masih terkesima melihat tindakan yang Mak Yana lakukan. Yana sialan.
Mak Ayu sudah mengenal Yana sejak ia meninggalkan rumah Nik Kanti dan membawa Nurwangi pergi dari rumah Nik Kanti. Bahkan Mak Ayu tidak percaya melihat Mang Ujang kembali setelah berhenti kerja dari suaminya itu. Mang Ujang langsung mengambil golok dari tangan Yana dan langsung menyayatkan pada tangan Mak Ayu dan Mak Ami agar melepaskan semua garam yang ada di tangannya. Hingga membuat 3 perempuan tua berteriak kencang dengan darah yang memancar jauh lebih banyak hingga membanjiri lantai dapur. Suara teriakan itu sontak membuat Jujun, Ajo, Bah Pepen dan Kek Badrun membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah dapur. Begitu juga Mang Amu yang baru saja melepaskan pisau dari lehernya mengeluarkan darah hitam. Secara cepat, bisik seseorang yang sudah menunggu Mang Ujang dan Mang Yana di dekat pintu dapur. Mang Yana dan Mang Ujang hanya menganggukkan kepalanya ke arah Mang Idim. Cepat. Mang Idim hanya menggerakkan mulutnya. Di balik tubuh Mang Idim suara nafas berat sudah terdengar. Ki Dudu memejamkan matanya sambil terus memastikan keadaan Gama yang sedang dalam perjalanan menuju curug dan suara langkah orang-orang di dalam rumah. Suruh cepat, di waktunya tidak banyak agar Gama segera sampai. Becikan Yana. Mang Ujang dan Mang Yana langsung menyeret tubuh Mak Sari dan Mak Ami, menyisakan Mak Ayu seorang diri. Hingga Mang Idim langsung masuk ke dalam dapur untuk membantu dan hal itu dilihat jelas oleh Budi sebagai rangkaian rencana Ki Dudui. Kejar cepat. Teriakan Mang Amu membuat Jujun, Ajo, Bah Pepen dan Kek Badrun menganggukkan kepalanya, membuat matanya semakin merah menyala, mengacungkan goloknya ke arah dapur. Bak sudah kerasukan sosok dari Curug Bentang seluruh tubuh mereka. Satu kali pukulan Budi mendarat di bagian leher belakang Mang Amu hingga membuat kepalanya terpental ke lantai dan mata Mang Amu melotot sekuat tenaga. Namun tidak membuat topi koboynya itu terlepas. Dengan cepat Budi mengambil pisau yang sudah berlumuran darah hitam itu. Akan aku habisi. Tunggu. Jujun, Ajo, Bah Pepen dan Kek Badrun sudah hampir keluar dari dapur, membuat Budi berlari sangat kencang, mencegah agar mereka tidak menangkap Mang Yana, Mang Ujang dan Mang Idim. Namun Budi langsung terdiam dengan langkahnya tiba-tiba berhenti manakala tidak mendengar suara apapun lagi dari arah pintu keluar. Hanya suara angin saja yang menerpa pepohonan yang ia dengar. Tidak ada cara cepat, Bud, kecuali ini agar Gama cepat sampai. Luka di dada kamu apa baik-baik saja itu? Hanya luka biasa. Mereka tidak terlalu pandai memegang golok dan tidak tahu cara menggunakannya seperti apa, kek. Mang Yana dan Mang Ujang bahkan masih mematung dengan golok tajamnya yang masih berlumuran darah itu. Sampai pertengahan malam mereka semua tidak akan bisa bergerak sedikit pun, kecuali hanya bernafas. 4 laki-laki itu hanya mematung berdiri dan 3 perempuan tua dalam keadaan duduk. Semua matanya sudah terpejam. Budi hanya menganggukkan kepalanya. Ia sudah cukup mengetahui sebuah ilmu lumpur raga yang Ki Dudu gunakan. Sudah, Bud, ini saja cukup. Bereskan mereka semua. Bawa kembali masuk ke dapur, Yan. Ujang angkat saja tubuhnya, jangan sampai ada orang lain yang melihat kecuali kita. Bukan urusan kita menghabisi mereka semua. Baru saja Budi melangkahkan kakinya masuk kembali ke dalam rumah Nik Kanti, ia sudah melihat Mang Amu dengan susah payah merangkak sudah sampai di depan pintu kamar Nik Kanti yang harus ia jaga. Dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, goresan luka di lehernya masih mengeluarkan darah hitam. Bersama 3 sosok perempuan yang sedari tadi bergerak itu, Mang Idim langsung memecahkan wadah bekas kemenyan yang masih menyala dengan keadaan dapur yang jauh lebih berantakan dengan banyaknya bekas darah. Bud, sudah jangan. Ucapan Ki Dudu membuat Budi menganggukkan kepalanya kemudian menjauh dari tubuh Mang Amu. Lebih baik minggir, saya mau masuk kamar Kanti. Mang Amu hanya menggelengkan kepalanya dengan perlahan sambil menatap ketakutan ke arah Ki Dudu.
Apalagi membuat 3 sosok perempuan itu hanya mematung tidak bergerak sama sekali. Atau jangan masuk. Mang Amo memaksakan mulutnya bicara dengan keadaan yang sudah tidak mungkin untuk sekedar melawan. Kidudi perlahan berjongkok, namun Budi menyadari tangan Mang Amo bergerak ke arah belakang pinggangnya itu dengan kepalanya yang masih menggunakan topi koboynya. Awas! Teriak Mang Idim sangat kencang setelah membantu Mang Yana dan Mang Jujun memasukkan tubuh-tubuh budak Nik Kanti ke dalam dapur. Teriakan Mang Amo keluar sangat kencang manakala ujung pisau Budi hampir saja membuat 5 jari Mang Amo itu terputus seperti yang sudah ia lakukan pada Aju.